Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita belajar lagi hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan video sebelumnya, video ke-6, yaitu kemarin membahas tentang kejatuhan koperasi yang disebabkan oleh permainan angka-angka di neraca dan laporan SHU. Itu penyebab pertama ya. Sekarang kita akan bahas penyebab yang kedua, kejatuhan koperasi disebabkan oleh adanya kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak diangsur oleh peminjamnya, sehingga koperasi mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya mengalami kejatuhan. Nah, bagaimana cara mengatasi kredit macet? Caranya adalah dengan membuat aturan yang kuat, Bapak dan Ibu. Ini dengan membuat aturan yang kuat seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Dengan membuat aturan yang kuat untuk mencegah kredit macet. Berdasarkan pengalaman, ini Bapak dan Ibu, pengalaman koperasi sendiri dan pengalaman koperasi yang lain yang mengalami kejatuhan, maka Koperasi Sejahtera untuk mengatasi kredit macet memiliki beberapa aturan. Nah, apa saja aturannya? Peminjam hanya boleh meminjam, ini Bapak dan Ibu, ini aturan secara umum ya. Jadi peminjam hanya boleh meminjam setelah 6 bulan menjadi anggota atau setelah status kepegawaiannya jelas. Karena dulu pernah ada yang menjadi anggota baru sebentar meminjam, ternyata sudah pindah lagi ke sekolah lain. Jadi kita tidak akan mengulangi lagi hal seperti itu. Jadi status kepegawaian harus jelas dulu, baru boleh meminjam. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, peminjaman dan jumlahnya harus seizin tertulis dari ketua. Nah, ini dulu belum ada Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada masalah, ketua merasa perasaan gak ngasih izin gitu ya. Jadi sekarang izinnya harus tertulis. Harus ada tanda tangan tertulis dari ketua. Oleh karena itu, ketua untuk memberikan izinnya, ketua harus mengetahui riwayat dan track record dari peminjam. Ini penting sekali ya. Termasuk kemampuan untuk mengangsur pinjaman. Kalau kemampuan untuk mengangsur pinjaman biasanya ketua melihat dari perincian gaji yang datanya ada di bagian keuangan sekolah ya. Jadi harus memerlukan kerjasama dengan bagian keuangan di sekolah. Nah, selain itu ketua harus mengetahui status peminjam. Apakah masih aktif bekerja atau tidak. Kan ada anggota yang sudah tidak bekerja, sudah pensiun. Nah, itu nanti ketentuannya berbeda dengan yang masih aktif. Seperti itu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini yang baru yang sudah dilakukan oleh pengurus baru sekarang, yaitu ini Bapak dan Ibu. Yang ketiga, yaitu format ajuan peminjaman sekarang harus ditandatangani oleh suami atau istri. Kalau anggota kita suami atau laki-laki berarti harus ditandatangan oleh istri dan sebaliknya. Ini inovasi yang bagus nih dari pengurus yang sekarang ya. Kemudian yang keempat, para peminjam yang 3 tahun lagi menjelang pensiun diarahkan untuk melunasi pinjaman, bukan menambah pinjaman. Kenapa ini harus ada? Karena berkaca dari pengalaman koperasi sendiri ya, Koperasi Sejahtera, bahwa dulu ada sekitar 10-an lah ya peminjam. Datanya ada di koperasi itu ya. Yang maaf sekali ya, yang pergi begitu saja meninggalkan utang-utangnya, susah dihubungi dan sebagainya lah ya. Nah, kenapa mereka tidak bisa mengangsur pinjamannya dan koperasi tidak bisa berbuat apa-apa? Karena memang mereka sudah tidak bekerja di sekolah kita lagi,
Oleh karena itu, koperasi sama sekali tidak punya akses untuk memotong gaji mereka. Nah, inilah yang disebut dengan kredit macet, Bapak dan Ibu. Kalau 10 orang itu kan lumayan. Dari 10 orang itu, koperasi harus melunasi pinjaman atau utang mereka yang nggak dibayar itu pelan-pelan sampai sekarang sudah banyak yang lunas, mungkin tinggal beberapa lagi ya. Seperti itu memang resiko dari koperasi simpan pinjam, dan kita harus tahu resiko itu dan harus mengantisipasinya, jangan tenang-tenang aja seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karena dengan keadaan seperti itu, maka dibuatlah aturan tambahan. Aturannya seperti ini Bapak dan Ibu. Peminjam yang sudah tidak bekerja di SMA 18 hanya diperbolehkan meminjam sebesar simpanan pokok dan wajib saja. Ini untuk keamanan keuangan kita ya, berkaca dari pengalaman sebelumnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau ingin ngobrol banyak tentang hal ini bisa langsung sama bendahara lah ya. Sudah banyak tahu para pengurus dan bendahara. Kemudian kita lanjutkan. Itu tadi tentang kredit macet yang bisa membuat koperasi jatuh kalau nggak diantisipasi dari berbagai hal ya. Nah, sekarang kita akan ketiga, yaitu penyebab koperasi jatuh selanjutnya ada tentang MOU yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh rapat anggota. Yang ini Bapak dan Ibu. Maaf agak batuk. Nah, ini hal ini juga penting sekali. Kenapa? Karena di koperasi lain, nah ini saya kan ya. Di koperasi lain, karena tidak ada aturan ini di ADART-nya, maka karena tidak ada aturan di ADART, ada pengurus yang membuat MOU sepihak tanpa persetujuan rapat anggota. Nah, oknum tersebut menggunakan dana dan nama koperasi untuk memperkaya dirinya sendiri. Kenapa? Ini terutama biasanya dalam pengadaan barang dan Ibu. Pengadaan barang atau bisa juga dalam bentuk kerjasama, misalnya pembuatan yang buat minum itu ya. Pokoknya intinya kerjasama dengan pihak lain aja ya. Nah, karena dari kerjasama itu akhirnya koperasi menanggung kerugian yang besar, itu terjadi biasanya proyek kerjasamanya macet Bapak dan Ibu, ada masalah lah ya. Nah, akhirnya oknum pengurus meninggalkan utang dalam pengadaan barang dengan rincian kerjasama yang tidak jelas. Tahu-tahu koperasi harus menanggung hutang kepada pihak lain dengan jumlah yang sangat besar. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, karena nggak ada aturan di ADART tentang MOU yang dibuat oleh pengurus. Karena sebenarnya itu kan uang anggota ya, jadi harusnya memang ya harus ada di ADART tentang hal-hal pengaturan kerjasama dengan pihak lain. Nah, kita kan tidak mau seperti itu Bapak dan Ibu, tidak mau jatuh gara-gara hal seperti itu. Maka untuk mengatasi hal seperti itu, di RAT 2027 nanti, biasanya bulan Januari, maka karena nanti ada pengesahan ADART yang baru, nah ini adalah saat yang sangat tepat untuk menambah aturan mengenai tata cara MOU serta memasukkan aturan-aturan penting lain yang terlewat. Kesempatannya memang nanti pas di Januari di 2027 Bapak dan Ibu. Jadi untuk keamanan keuangan di Koperasi Sejahtera, MOU haruslah diketahui dan disetujui oleh rapat anggota dengan cara menuliskan pengajuan berupa file tertulis yang di-share ke grup WhatsApp koperasi Bapak Ibu minimal 2 minggu sebelum RAT supaya bisa dibaca dan dipelajari. Kenapa? Karena uang kita, karena kekayaan kita kan sekarang sudah 1 miliar lebih Bapak dan Ibu. Kita harus mengantisipasi berbagai hal ya.
Cukup sampai sini dulu video yang sekarang, video ke-7 Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjutkan video yang ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.